Tahukah Anda tentang misteri segitiga Bennington? Bennington Triangle adalah frasa yang dicetuskan oleh penulis Amerika Joseph A. Chitro untuk menunjukkan suatu wilayah di barat daya Vermont tempat sejumlah orang hilang antara tahun 1945 dan 1950. Istilah ini semakin populer dalam dua buku, termasuk Shadow Child, di mana Chitro mendedikasikan beberapa bab untuk membahas tentang orang-orang yang hilang ini dan berbagai cerita rakyat di sekitar wilayah tersebut. Menurut Chitro, wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan segitiga Bridgewater di Massachusetts Tenggara dan cerita-cerita tentang kejadian aneh telah diceritakan tentang Glastonbury dan wilayah sekitarnya selama bertahun-tahun. Yang paling terkenal mungkin adalah tentang hilangnya Paula Jean Weldon. Daerah mana tepatnya yang tercakup dalam segitiga misteri hipotetis ini tidak jelas, tetapi konon berpusat di Gunung Glastonbury dan akan mencakup sebagian atau sebagian besar wilayah kota-kota di sekitarnya, terutama Bennington, Woodford, Shaftesbury, dan Somerset. Glastonbury dan kota tetangganya Somerset dulunya merupakan kota penebangan dan industri yang cukup berkembang, tetapi mulai menurun menjelang akhir abad ke-19 dan sekarang pada dasarnya menjadi kota hantu, tidak tergabung berdasarkan Undang-Undang Majelis Umum Vermont pada tahun 1937. Robert Singley, seorang mahasiswa Bennington College berusia 27 tahun tersesat di daerah tersebut tetapi ditemukan aman oleh polisi negara bagian Vermont pada tahun 2008. Beberapa laporan orang hilang secara misterius. Sungai Midye, 1945. Hilangnya pertama terjadi pada 12 November 1945, ketika Midye Rivers yang berusia 74 tahun menghilang saat berburu di Bickford Hollow, sekitar 4 mil sebelah barat Bennington dan utara Vermont Route 9 dekat Woodford. Rivers adalah seorang pemburu luar ruangan yang terampil yang sering mengunjungi perkemahan berburu menantu laki-lakinya di Long Trail dan digambarkan oleh teman-temannya sebagai orang yang sangat mengenal daerah tersebut. Sekitar pukul 4 sore pada 9 November 1945, Rivers terlihat oleh seorang teman di jalan setapak terdekat berjalan ke arah yang berlawanan dengan perkemahan. Ketika dia gagal kembali malam itu, regu pencari diluncurkan. Pencarian ekstensif dilakukan musim gugur itu dan melibatkan sukarelawan dari Fort Defense dan dari Garda Negara bagian Vermont. Seorang pemimpin regu pencari mengantisipasi penemuan jenazah Rivers, mencatat bahwa banyak orang telah hilang di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir tetapi semuanya akhirnya telah ditemukan. Satu-satunya bukti yang ditemukan adalah sapu tangan Rivers yang ditemukan oleh seorang pendaki pada musim semi berikutnya di sepanjang jalan setapak di selatan lokasi terakhirnya yang diketahui. Paula Weldon, lahir tahun 1946. Paula Jean Weldon, 18, terakhir terlihat pada tanggal 1 Desember 1946 sekitar 2 mil selatan daerah di mana Rivers menghilang tahun sebelumnya. Weldon, seorang mahasiswa baru di Bennington College, meninggalkan kampus lebih awal di sore hari, berjalan dan menumpang 6 mil ke Long Trail yang, pada saat itu, melintasi rute 9 dekat Harbor Road. Salah satu penampakan Weldon terakhir yang dikonfirmasi adalah oleh seorang pria lokal yang memberinya tumpangan dari kampus ke sebuah situs di rute 9 sekitar 2 mil sebelah barat Long Trail. Beberapa saksi lain mengaku telah menemuinya di atau dekat jalan setapak, termasuk seorang karyawan Bennington Banner yang memberinya petunjuk arah. Dia mengenakan jaket merah, celana jeans, dan sepatu kets ringan, tetapi tidak membawa perlengkapan berkemah atau pakaian yang sesuai untuk suhu dingin. Weldon tidak masuk kelas keesokan paginya dan pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan, termasuk pemberian hadiah $5.000 dan bantuan dari FBI, namun tidak ada bukti yang ditemukan. Hilangnya Weldon menjadi inspirasi untuk novel hangsaman karya Shirley Jackson yang terbit pada tahun 1951. James Tedford, lahir 1949. James Tedford, veteran Perang Dunia Pertama berusia 68 tahun, hilang pada tanggal 1 Desember 1949, 3 tahun setelah Weldon terakhir terlihat. Tedford, warga Vermont Soldiers Home di Bennington, telah berada di St. Albans untuk mengunjungi kerabat yang menemaninya ke stasiun bus lokal dan mengamatinya menaiki bus yang menuju selatan.
Penampakan terakhir Tedford yang dikonfirmasi adalah di depo bus di Burlington di mana ia melakukan percakapan singkat dengan seorang kenalan sebelum pindah ke bus tujuan Bennington sekitar pukul 6:15 sore. Sopir bus kemudian melaporkan ke polisi bahwa seorang pria yang mirip Tedford mungkin telah turun di desa Brandon sekitar 70 mil di utara Bennington. Sementara, pada malam yang sama, polisi Brandon menyelidiki laporan seorang pria yang cocok dengan deskripsi Tedford yang bertingkah aneh di pusat kota desa. Hilangnya Tedford tidak dilaporkan selama 1 minggu hingga pengawas Bennington Soldiers Home memberitahu polisi pada tanggal 8 Desember. Laporan surat kabar menunjukkan bahwa Tedford sakit mental pada saat dia menghilang dan keluarganya menyatakan bahwa dia putus asa untuk kembali ke Bennington. Penulis Tony Jinks membahas hilangnya Tedford dengan mengatakan bahwa konsepsi populer adalah bahwa dia menghilang begitu saja saat berada di dalam bus, tetapi seperti banyak cerita orang hilang, ada jeda antara saat dia terakhir terlihat dan saat dia dilaporkan hilang seminggu atau lebih kemudian. Mengenai hilangnya Tedford, ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak menghilang, meskipun tidak ada jejaknya yang pernah ditemukan. Paul Jepson, 1950. Pada tanggal 12 Oktober 1950, Paul Buddy Jepson, seorang anak berkebutuhan khusus berusia 8 tahun, menghilang saat menemani ibunya mengerjakan tugas di ladang. Sekitar pukul 3 sore, ibunya mengantarnya ke tempat pembuangan sampah kota Bennington tempat keluarganya memelihara sekawanan babi. Ibunya meninggalkannya tanpa pengawasan di dalam kendaraan selama sekitar 30 menit saat ia mengurus hewan-hewan tersebut, tetapi ketika ia kembali sekitar pukul 4 sore, Paul sudah hilang. Pihak berwenang awalnya memfokuskan pencarian mereka di tempat pembuangan sampah dan hutan di sekitarnya, tetapi seekor anjing pelacak kemudian melacak bau Jepson di sepanjang jalan yang berdekatan hingga persimpangan tempat jejak itu berakhir tiba-tiba. Polisi berteori bahwa hujan mungkin telah menghilangkan bau tersebut sementara ayah Jepson berspekulasi bahwa seorang pengemudi mungkin secara tidak sengaja menabrak anak laki-laki itu dan membawanya pergi dari tempat kejadian dalam keadaan panik. Ia juga menyatakan bahwa para pencari mungkin tidak melihat Paul di hutan terdekat karena pakaiannya yang berwarna coklat dan coklat muda menyatu dengan dedaunan musim gugur. Frieda Langer, 1950. Pada tanggal 28 Oktober 1950, 16 hari setelah Jepson menghilang, Frieda Langer, berusia 53 tahun, hilang saat mendaki di hutan dekat Somerset. Seorang pendaki dan pemburu yang terampil, Langer telah menemani suaminya, Max, dan sepupunya, Herbert Elsner, pagi itu dari rumah mereka di North Adams ke kabin keluarga di tepi waduk Somerset. Saat mendaki dengan Elsner sekitar pukul 1 siang, Langer terpeleset dan jatuh ke sungai, membasahi pakaiannya. Dia menyatakan kepada Elsner bahwa dia bermaksud untuk mengambil jalan pintas kembali ke kabin untuk mengganti pakaiannya dan akan menyusulnya nanti. Ketika dia gagal kembali, pencarian dimulai yang melibatkan pesawat terbang, helikopter, dan hingga 300 pencari. Langer menderita gangguan kejang dan suaminya berspekulasi bahwa paparan suhu dingin mungkin telah memicu kejang, menyebabkan dia menjadi bingung dan tersesat di hutan. Pada tanggal 12 Mei 1951, nelayan menemukan jasad Langer 3,5 mil di tenggara dari perkemahan di tepi cabang timur sungai Deerfield di daerah yang sebelumnya hanya sedikit digeledah. Meskipun penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena kondisi jasadnya, seorang penyelidik berteori bahwa Langer telah jatuh dari tanggul ke kolam yang dalam di mana dia tenggelam dan jasadnya kemudian tersapu keluar beberapa bulan kemudian oleh banjir musim semi. Dalam budaya populer, selama penyelidikan atas hilangnya Jepson pada tahun 1950, wartawan di wilayah Bennington mencatat 3 kasus sebelumnya dan berspekulasi tentang kemungkinan hubungan di antara mereka. Pada bulan November 1950, Bennington Evening Banner menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan wilayah tersebut mungkin berisi Lost Horizon, merujuk pada novel populer James Hilton tahun 1933, di mana sekelompok orang tersesat di daerah pegunungan mistis Tibet. Peristiwa tahun 1945 hingga 1950 diceritakan dalam episode 67 dari Lore, berjudul The Red Coats. Kasus ini ditampilkan sebagai salah satu lokasi berhantu dalam serial TV paranormal Most Terrifying Places in America yang ditayangkan di Travel Channel pada tahun 2018.
Episode tersebut, berjudul Unnatural World, menceritakan kisah tentang orang-orang yang dilaporkan hilang dalam rentang waktu 5 tahun, dan cerita rakyat lokal tentang Bennington Monster, makhluk mirip Bigfoot yang konon berkeliaran di daerah hutan ini.